Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Auci Pernia dari Magister Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis IT dari dosen saya, yaitu Dr. Edwin Musdi, MPD. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran untuk kelas 8 SMP semester 2 kurikulum 2013 dengan materi yaitu lingkaran. Materi lingkaran terdapat pada bab 7 yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu KD. Di sini saya akan memaparkan KD 3.7 dan KD 4.7. Yang kedua yaitu apersepsi. Ketiga materi dan contoh soal. 4 yaitu latihan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Apersepsi. Andi kelas 8 SMP. Kakek Andi ingin membuat sebuah meja yang berbentuk lingkaran. Kakek Andi meminta tolong kepada Andi untuk membuat lingkaran dari papan yang berbentuk persegi. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh Andi. Jadi, untuk membantu kakek Andi membuat sebuah papan yang berbentuk lingkaran, tentu Andi harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan lingkaran. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu mengamati unsur-unsur lingkaran, yang kedua menentukan hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat. Perhatikan gambar di samping. Berbentuk apakah gambar-gambar di samping? Di sini adalah gambar-gambar yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Bangun datar yang berbentuk lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini adalah sebuah roda sepeda. Apabila dibentuk menjadi bangun dalam matematika, maka akan menjadi sebuah lingkaran. Apakah gambar di bawah ini adalah lingkaran? Apakah ini lingkaran? Tidak. Apakah ini lingkaran? Tidak. Jadi, apakah yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran merupakan salah satu kurva tutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan unsur-unsur lingkaran berupa luasan. Jadi di sini ada sebuah lingkaran dan ada sebuah titik di tengah-tengah lingkaran. Dinamakan dengan titik O. Titik O ini disebut dengan titik pusat. Di sini ada garis lengkung A, B. Ini adalah garis lengkung AB. Garis lengkung AB dinamakan dengan busur AB atau busur lingkaran. Selanjutnya, garis OB. Garis OB dinamakan dengan
jari-jari lingkaran. Selanjutnya ada garis AC yang melalui titik pusat lingkaran, dinamakan dengan diameter. Selanjutnya, garis AB dinamakan dengan tali busur. Ini beda ya, antara garis lengkung AB itu adalah busur lingkaran. Kalau garis AB dinamakan dengan tali busur. OD, ini OD dinamakan dengan apotema. OD, apotema ini tegak lurus dengan tali busur lingkaran. Luas COB, jadi luas COB itu dinamakan dengan juring. Luas antara garis lengkung AB dengan tali busur AB, berarti yang di dalam sini itu dinamakan dengan tembereng. Nah, jadi dari gambar lingkaran dan unsur-unsur lingkaran tersebut, bisakah kamu menyebutkan ciri-ciri dari setiap unsur lingkaran? Ciri-ciri unsur-unsur lingkaran yang berupa garis. Yang pertama yaitu busur. Ciri-cirinya yang pertama berupa kurva lengkung. Yang kedua berhimpit dengan lingkaran. Yang ketiga jika kurang dari setengah lingkaran disebut busur minor. 4. Jika lebih dari setengah lingkaran disebut busur mayor. Yang kelima, busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat sama dengan 180 derajat. Ini dia. Ini adalah busur minor karena kurang dari setengah lingkaran, dan ini dinamakan dengan busur mayor karena lebih dari setengah lingkaran, dan ini dinamakan dengan setengah lingkaran. Ukurannya 180 derajat. Jari-jari. Ciri-ciri jari-jari yang pertama berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Ini dia, jari-jari. Jari-jari OD, jari-jari PM, dan jari-jari QS. Selanjutnya diameter. Ciri-cirinya yang pertama berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan dua titik pada lingkaran, yang ketiga melalui titik pusat lingkaran. Ini dia, diameter. Diameter DB, diameter JM, dan diameter SU. Semuanya melalui titik pusat lingkaran. Selanjutnya tali busur. Berupa ruas garis, menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini dia tali busur FE, tali busur RI, dan tali busur US. Apotema. Berupa ruas garis, menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur, tegak lurus dengan tali busur. Ini dia. Apotema OG dan apotema PQ. Dia tegak lurus dengan tali busur. Ciri-ciri unsur-unsur lingkaran berdasarkan luasan. Yang pertama yaitu juring. Ciri-ciri dari juring, yang pertama berupa daerah di dalam lingkaran, dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Ini
Contoh dari juring lingkaran. Di sini dinamakan dengan juring minor karena sudutnya kurang dari 180 derajat. Di sini dinamakan dengan juring mayor dan ini adalah setengah lingkaran. Selanjutnya, tembereng. Ciri-cirinya berupa daerah di dalam lingkaran, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ini tembereng minor, tembereng mayor adalah setengah lingkaran, tembereng setengah lingkaran. Selanjutnya, ciri-ciri sudut pusat. Yang pertama, terbentuk dari dua sinar garis atau kaki sudut. Yang kedua, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Ini dia yang dinamakan dengan sudut pusat. Di sini sudut pusat AOB, sudut pusat JPG, dan sudut pusat KQJ. Terbentuk dari dua sinar garis OA dan garis OB. Terus kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Kakinya ini, OA ini, dia dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Jadi kakinya ini berhimpit dengan jari-jari lingkaran dan OB ini juga berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Jadi titik pusat lingkaran, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran ini. Nah, titik sudutnya berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan satu titik pada lingkaran. Sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Cara mencarinya, sudut keliling sama dengan setengah atau 1/2 dikali sudut pusat. Di sini ada tabel sudut pusat dan ada tabel sudut keliling. Jadi, di sini diketahui sudut pusat AOB, sudut pusat KOL, dan sudut pusat dari MON. Nah, dan ditanya sudut kelilingnya. Nomor 1. Jadi tadi diketahui sudut AOB 90 derajat, maka besar sudut ACB sama dengan setengah dikali besar sudut AOB sama dengan setengah dikali 90 derajat sama dengan 45 derajat. Yang kedua, diketahui besar sudut KOL sama dengan 120 derajat. Yang ditanya, besar sudut KDL sama dengan setengah dikali besar sudut KOL sama dengan 1/2 dikali 120 derajat sama dengan 60 derajat. Ini diketahui besar sudut MON sama dengan 60 derajat, besar sudut MEN sama dengan setengah dikali besar sudut MON sama dengan setengah dikali 60 derajat sama dengan 30 derajat. Besar sudut MFN sama dengan setengah dikali besar sudut MON sama dengan 30 derajat. Jadi, besar sudut MEN dan besar sudut MFN sama. Segi 4 tali busur. Gambar ini dinamakan dengan segi 4 tali busur. Perhatikan gambar.
Apakah yang dimaksud dengan segi 4 tali busur? Setelah kita memperhatikan gambar ini, apakah yang dimaksud dengan segi 4 tali busur? Segi 4 tali busur adalah keempat titik sudutnya berimpit dengan satu lingkaran. Segi 4 tali busur A, B, C, D tersusun atas dua pasang sudut keliling yang saling berhadapan, yaitu jadi ada dua pasang sudut keliling yang saling berhadapan, yaitu sudut ADC, ADC dengan sudut ABC dan sudut BAD dan sudut BCD. Amati busur yang dihadapi oleh masing-masing sudut keliling yang saling berhadapan. Jadi, sudut B ini menghadapi busur AC. Sudut D menghadapi busur AC mayor. Dan sudut A menghadapi sudut DB mayor. Sudut C menghadapi sudut BD minor. Kedua busur jika digabung akan membentuk lingkaran utuh. Kaitkan dengan hubungan sudut keliling dan sudut pusat. Tentukan hubungan antara dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur. Jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur sama dengan setengah dikali 360 derajat. Selanjutnya, kita akan membuat latihan. Kerjakan latihan berikut di buku latihan. Di sini ada 4 soal. Soal yang pertama dan soal yang kedua yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Soal ketiga dan soal keempat tentang sudut keliling dan sudut pusat. Soal pertama, kerjakan soal di bawah ini. A. Tentukan jari-jari lingkaran jika diketahui diameternya 13 cm. B. Apakah perpotongan diameter selalu di titik pusat? C. Apakah panjang apotema bisa lebih dari jari? Soal nomor 2. Berilah tanggapan ya atau tidak terhadap pernyataan berikut ini. A. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurang segitiga, yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. B. Keliling lingkaran adalah tali busur terpanjang. Nomor 3. Suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Diketahui besar sudut MAN adalah 120 derajat. Tentukan besar sudut MON. Jadi MAN diketahui 120 derajat. Berapa besar sudut MON? Kunci jawaban. Kunci jawaban yang soal pertama, yang A 6,5 cm, B iya, C tidak bisa karena apotema adalah ruas terpendek yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Maka titik pada tali busur tersebut berada di dalam lingkaran, bukan pada lingkaran. Karena titik tersebut berada di dalam lingkaran, maka panjangnya pasti kurang dari jari-jari. Ruas yang menghubungkan antara titik pusat dengan lingkaran. Untuk soal nomor 1, apabila menjawab betul semuanya, maka dikasih nilai 25. Nomor 2, A, ya, B, ya.
Soal nomor 2, apabila betul kedua-duanya dikasih nilai 25. Soal nomor 3. Sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusat. Jadi, sudut keliling sama dengan setengah dikali 130 derajat, sama dengan 65 derajat. Apabila betul, dikasih poin 25. Nomor 4. Sudut MAN ditambah sudut MON sama dengan 180 derajat. Sudut MAN sama dengan 120 derajat ditambah sudut MON sama dengan 180 derajat. 120 derajat dikurang 120 derajat ditambah sudut MON sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Jadi, sudut MON sama dengan 60 derajat. Apabila betul, dikasih nilai 25. Apabila betul semuanya, maka nilainya adalah 100. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.